Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Sulastri Nasution dengan NIM 210032550 dari Prodi Pendidikan Luar Biasa. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang sistem komputer dan perangkat pemrograman sebagai tugas pertemuan 1 pada mata kuliah pengantar coding. Materi 1, Sistem Komputer. A. Sejarah komputer. Pendapat beberapa ahli mendefinisikan komputer sebagai berikut. Yang pertama, Robert H. Blissmore. Komputer adalah suatu alat elektronik yang mampu melakukan beberapa tugas seperti menerima input, memproses input tadi sesuai dengan programnya, menyimpan perintah-perintah dan hasil pengolahan, serta menyediakan output dalam bentuk informasi. Yang kedua, William Sawyer. Komputer merupakan mesin multiguna yang dapat diprogram, yang menerima data atau fakta-fakta dan gambar-gambar kasar dan memproses atau memanipulasinya ke dalam informasi yang dapat kita gunakan. Donald H. Sanders. Komputer adalah sistem elektronik untuk memanipulasi data yang cepat dan tepat serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis menerima dan menyimpan data input, memprosesnya dan menghasilkan output di bawah pengawasan suatu langkah-langkah instruksi-instruksi program yang tersimpan di memori. Yang keempat, Hemaker dan kawan-kawan. Menurut Hemaker dan kawan-kawan, komputer adalah mesin penghitung elektronik yang cepat dapat menerima informasi input digital, memprosesnya sesuai dengan suatu program yang tersimpan di memorinya, dan menghasilkan output informasi. Yang kelima, Giorgianto. Menurut Giorgianto, komputer adalah alat elektronik yang menerima input data, mengolah data, dan memberikan informasi dengan menggunakan suatu program yang tersimpan di memori komputer, dan menyimpan program dan hasil pengolahan yang bekerja secara otomatis. Komputer memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, komputer menjadi alat bantu administrasi. Yang kedua, komputer menjadi alat bantu komunikasi. Yang ketiga, komputer menjadi alat bantu multimedia. Yang keempat, komputer menjadi alat bantu pengendali sistem industri. Yang kelima, komputer menjadi alat bantu produksi entertainment. Yang keenam, komputer menjadi alat bantu periksa kesehatan. Yang ketujuh, komputer menjadi alat bantu kendali perang. Selanjutnya, 5 generasi komputer. Yang pertama, generasi pertama yaitu tabung vakum, yaitu didirikan pada tahun 1946. Yang kedua, generasi transistor didirikan sekitar tahun 1959 hingga 1965. Yang ketiga, generasi ini disebut dengan generasi ketiga. Pertama kali dikembangkan oleh Jack Kilby. Yang keempat, generasi mikroprosesor. Pertama kali dibuat oleh IBM pada tahun 1971. Yang kelima, generasi AL atau AR, ditandai dengan munculnya smartphone, tablet, notebook, dan lain-lain. Materi selanjutnya, kita akan membahas tentang sistem komputer. Supaya komputer dapat digunakan untuk mengolah data, maka harus berbentuk suatu sistem yang disebut dengan sistem komputer. Komponen sistem komputer adalah yang pertama hardware, yang kedua software, yang ketiga brainware. Sistem komputer. Perangkat keras adalah perangkat fisik komputer itu sendiri, sedangkan perangkat lunak adalah program yang berisi perintah-perintah untuk melakukan proses tertentu, dan brainware adalah manusia yang terlibat di dalam mengoperasikan serta mengatur sistem komputer. Baiklah, materi selanjutnya tentang arsitektur komputer atau denah komputer. Di sini ada memori, ada Central Processing Unit atau CPU, ada I/O ports, ada input device, ada output device. Baiklah, selanjutnya bagian komputer. Di sini ada speaker, monitor, CD or DVD drive, ada sistem unit, ada printer, ada hard drive, ada flash memory atau card reader, ada floppy disk drive, ada mouse, ada CD atau DVD disk, ada mikrofon, ada floppy disk,
ada keyboard. Materi selanjutnya masih pada bagian-bagian komputer. Di sini kita bisa melihat bersama-sama. Di sini ada casing, prosesor, PCU, keyboard, mouse, dan monitor, dan lain-lain. Selanjutnya, materi tentang sistem bilangan di komputer. Yang pertama ada sistem bilangan desimal, yang kedua ada sistem bilangan biner, yang ketiga ada sistem bilangan oktal, yang keempat ada sistem bilangan heksadesimal. Di sini kita juga bisa melihat tabel desimal yang ada pada sistem bilangan di komputer. Baiklah, materi selanjutnya adalah tentang konversi bilangan desimal ke sistem bilangan biner. Di sini kita bisa lihat bersama-sama. Di sini ada konversi bilangan biner ke sistem bilangan desimal. Ini dia contohnya, seperti yang ada di tabel. Selanjutnya, konversi bilangan biner ke sistem bilangan oktal. Cara kerjanya ada di dalam tabel seperti di gambar. Dan selanjutnya konversi bilangan biner ke sistem bilangan heksadesimal. Cara kerjanya ada di gambar yang sama-sama kita lihat. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang fungsi software secara umum. Fungsi software secara umum terbagi menjadi 5. Yang pertama, menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan-kebutuhan komputer yang dibagi lagi menjadi sistem operasi atau hanya sistem pendukung. Yang kedua, mengatur berbagai hardware agar dapat bekerja sama secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Yang keempat, sebagai penerjemah software yang lain dalam instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang kelima, sebagai pengidentifikasi program. Selanjutnya, perangkat lunak sistem. Perangkat lunak sistem terbagi menjadi 3. Yang pertama, bahasa pemrograman. Yang kedua, sistem operasi. Yang ketiga, utility. Contohnya ada pada di gambar. Materi selanjutnya adalah perangkat lunak aplikasi. Perangkat lunak aplikasi terdiri dari yang pertama, perangkat lunak perusahaan atau enterprise. Yang kedua, perangkat lunak infrastruktur perusahaan. Yang ketiga, perangkat lunak informasi kerja. Yang keempat, perangkat lunak media dan hiburan. Yang kelima, perangkat lunak pendidikan. Yang keenam, perangkat lunak pengembangan media. Dan yang ketujuh, perangkat lunak rekayasa produk. Contoh dari perangkat lunaknya ada Google Drive, ada YouTube, ada Gmail. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dalam pengucapan maupun perbuatan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.